kalau kaum muslimin menang di Palestina hari ini melawan Yahudi, kan gitu kan bahasanya ya. Kiamat dong. Hadisnya ada, peristiwanya ada. Sedang berjalan. Jadi bisa dipastikan dong, kan gitu asumsinya kan. Nah, ini yang ingin kita luruskan nih. Cara memahaminya gimana sih? Nah, Gitu loh. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian ilmu seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kembali kita akan belajar di tenar, belum tentu benar ya. Kita selalu akan menghadirkan topik-topik yang banyak difahami atau sudah kadung dikonsumsi oleh kebanyakan dari kita, ternyata masih butuh diluruskan atau bahkan cenderung tidak benar. Sehingga kita akan coba belajar langsung dengan guru kita. Di sini ada Ustadz Asyaf Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, TBTB biasanya disebutnya. Tenar belum tentu benar. Di edisi kali ini tentang apa Ustadz? Iya, itu kan kita masih berada di tengah krisis kemanusiaan yang sangat luar biasa dan juga Palestina. Ya, Palestina. Ya. Apalagi musibah sebelumnya ya, ada apa? Yahya Ismail ini syuhada insyaallah. Amin. Rahimahumullah. Tapi ini satu sisi lah yang lebih spesifik gitu. Jadi banyak beredar nih ya bahwa apabila dalam peristiwa kali ini, peristiwa yang sudah panjang ya, sudah setahun ini, Allah menakdirkan Palestina merdeka dalam arti kelompok perlawanan ini menang melawan Zionis. Amin, gitu ya. Amin. Itu artinya kan berarti Zionis kalah. Ya. Nah, ini apa enggak di sisi lain menakutkan? Karena kan saya sih menduganya dalam arti asumsinya kekhawatiran ini bermula dari salah paham terhadap hadis akhir zaman ataupun tanda kiamat. Iya, saya pernah dengar satu. Coba gimana yo? Iya, kalau Palestina menang ya kiamat gitu. Kaum muslimin menang intinya ya. Iya. Nah, iya benar. Jadi ya udah, nggak usah berharap menang juga karena bakalan akhir zaman. Itu bisa jadi pesimis jadinya ya. Bukan pesimis, menakutkan. Kan kita kalau optimis menang ngeri nih. Jadi lebih baik pesimis gitu. Wah, kacau lah. Nah, tapi tadi ada hadisnya kan, beberapa orang yang menyebutkan hadisnya gitu. Tidak terjadi kiamat atau apa kepanjangan tuh. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu dia makanya ini mengaitkan antara kejadian hari ini itu loh dengan katakanlah kepastian kiamat kan. Nah, ini kan problemnya di sini sebenarnya. Karena ketika asumsinya kalau kaum muslimin menang di Palestina hari ini melawan Yahudi, kan gitu kan bahasanya ya. Melawan Yahudi, kiamat dong. Gitu kan. Nah, ya, itu kan soalnya di situ. Jadi seakan-akan peristiwa yang sedang berjalan hari ini itu merupakan tanda kiamat yang dimaksud dalam hadis yang sahih itu. Sahih hadisnya itu. Itu perlu catatan. Hadisnya memang sahih. Iya, redaksinya juga Palestina atau seperti apa? Yahudi di Palestina. Kan gitu. Gitu loh. Nah, ini persoalannya di sini. Jadi mengaitkan antara peristiwa hari ini sedang berjalan dengan kepastian kiamat berdasarkan hadis itu. Hadisnya ada, peristiwanya ada. Apa yang sedang berjalan? Iya. Kan. Jadi bisa dipastikan dong, kan gitu asumsinya kan. Nah, ini yang ingin kita luruskan nih, gitu loh. Cara memahaminya gimana sih? Gitu loh. Gitu. Okay. Kita kembali ke persoalan yang paling mendasar gitu. Cara memahami sebuah teks gitu loh. Apalagi ini dalam isu apa? Sekarang pertanyaannya,
kalau kita bicara tentang kiamat secara umum ya, kiamat itu masuk babnya bab apa nih? Bab ibadah atau bab iman gitu. Akidah, iman ya. Iman kan, rukun iman kan. Iya. Hari akhir ya. Al-iman bil yaumil akhir, bukan rukun iman kan itu. Ya iman itu kan banyak, ini rukunnya loh, rukun yang paling utamanya 6. Nah, sekarang kemudian babnya bab iman ya. Ini masuk ranah ghaib atau ranah syahadah? Ghaib dong, kan mesti akan datang. Kan gitu. Sudah bab iman, bab ghaib gitu. Nah, sekarang kalau sudah begitu, berarti kan kita harus mulai dari khabar. Ya, kita harus mulainya ya kan iman yang terkait dengan ghaib, hari kiamat yang akan datang. Itu harus dimulai dari khabar. Khabar itu ya istilahnya kalau bagi saya berita gitu ya. Yang datang dari sumber yang pasti, dalam hal ini dari Allah dan Rasulnya kan. Kan itu. Nah, betul bahwa hadis itu khabar. Jadi hadis itu khabar. Tapi kan apakah yang terkait dengan isu kiamat ini hanya ada satu hadis atau dua hadis atau bahkan hanya ada hadis? Kan enggak. Masalah kiamat ini kan ada dalam Al-Quran. Ya. Ini kan? Ya banyak hal termasuk kejadiannya, meledaknya gitu kan. Kejadian hari kiamat. Kan yang dimaksud dalam asumsi tadi itu kan adalah kejadiannya kan. Ya kejadian tanda yang sekarang berjalan itu tanda yang akan menuju kejadian kan. Itu kan ada dalam Al-Quran kan. Gitu loh. Kita harus mulai dulu, kalau selama ada di Al-Quran harus kita masukkan menjadi bagian dari apa namanya? Kelengkapan khabar yang akan bisa membekali kita untuk mengambil kesimpulan. Gitu ya. Ini contohnya yang paling jelas dalam hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 187 gitu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Anis sa'ah itu kiamat, penafsiran para ulama. Ayyana mursaha. Kapan terjadi? Clear kan? Artinya jelas sekali ini kan. Jadi mereka maksudnya orang-orang musyrik gitu loh, untuk menyudutkan Rasulullah SAW. Kalau memang engkau utusan Tuhan istilahnya, tahu dong kiamat itu kapan? Ayo kapan? Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan ia terjadi? Qul, jawablah Muhammad. Innama ilmuha inda Rabbi. Pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat kan sesuai pertanyaannya kan itu. Pesan dalam pertanyaan kan itu. Kapan kiamat terjadi? Katakanlah Muhammad, pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi, qul ilmuha innama ilmuha inda Rabbi. Hanya Tuhanku yang tahu. Innama di sini hasr. Dan kata Ibnu Ashur, al-hasr hakiki di sini. Jadi benar-benar hanya Allah yang tahu. Innama ilmuha inda Rabbi. Pengetahuan tentang kapan meledaknya terjadinya kiamat itu hanya Tuhanku yang tahu. Artinya tidak ada yang tahu selain Dia. Enggak ada. Bahkan seorang nabi. Enggak ada. Udah hasr itu menunjukkan dia udah secara strict membatasi. Yang tahu hanya Tuhanku. Kemudian ditegaskan la yujalliha liwaqtiha illahu. Yujalliha artinya menunjukkannya, gitulah. Artinya membuat kejadian itu dan menunjukkannya liwaqtiha, kapan waktu kejadiannya, itu hanya Dia. Menurut saya ayat ini terlalu clear.
Jadi kalau berbicara kapan, gak ada yang tahu kapan. Gitu loh. Sehingga nggak bisa kemudian bisa diketahui bahwa kejadiannya adalah tahun sekian, contohnya. Jelas berdasarkan ayat ini clear, ngawur. Ada yang menghitung ya. Apalagi Usianya menghitung. nggak lama usia dunia ini katanya. Pokoknya kalau sampai kepada kesimpulan dan keluar angka tahun sekian, berarti jelas ngawur. Gitu. Dasar ayat tadi. Iya dong. Liyujalliha liwaqtiha illahu. Innama ilmuha inda rabbih. La yujalliha liwaqtiha illahu. Betul-betul hanya Allah yang tahu. Termasuk tadi. Apakah kalau Palestina merdeka atau menang kaum muslimin sekarang ini kejadian ini yang sekarang, itu kiamat, itu kan sama dengan menentukan waktu berdasarkan kejadian, bukan berdasarkan angka memang. Tapi kan berdasarkan kejadian, karena kejadian yang sedang berjalan itu definitif sekali, jelas sekarang yang kita ketahui sekarang kan. Artinya bukan kejadian secara lepas gitu ya, secara mutlak. Pokoknya kejadiannya yang kapan ya Allah alam. Gitu loh. Yang itu yang dikenal dengan asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Betul, ada tanda kiamat. Yang kaitannya dengan tadi ya? Iya, cuman tanda kiamat itu sifatnya mutlak. Gitu loh. Tandanya ini. Contohnya tandanya banyak gempa. Gempa yang mana? Ya nggak usah gempa yang mana. Gempa yang di mana? Yang nggak usah pakai gempa yang di mana. Kalau kemudian, gempa yang terjadi, nauzubillah, di negara mana gitu. Di New York. Nah itu tanda kiamat. Itu juga masih bertanya, emang gempa di New York cuma sekali? Kalau berulang, gimana? Yang mana? Kan gitu. Nah itu, yang jadi masalah kalau yang tadi itu, asumsi tadi itu, kalau Palestina merdeka, Hamas dan faksi-faksi perlawanan itu menang, yang dalam kejadian yang hari ini kan maksudnya kan, nggak mungkin yang lain kan? Itu kiamat. Itu kan artinya sudah menentukan. Karena kejadian yang hari ini sudah jelas kan itu. Yang itu gitu. Tanda kiamat itu sifatnya mutlak. Dan kayak tadi gempa, emang satu kali gempa kan nggak ada pembatasan satu kali gempa atau 2 kali gempa. Itu kalau gempa. Kalau kemenangan Palestina? Nah sekarang begini, dalam sejarah Palestina, nah itu sebenarnya sisi fakta ya, selain masalah ayat tadi itu. Palestina itu setelah dikuasai kaum muslimin, yang secara terang-terangan itu lepas ke tangan orang non muslim, itu kan pernah terjadi perang salib. Rangkaian perang salib aja totalnya 200 tahun. Rangkaiannya. Gitu loh. Kemudian kaum muslimin kan berhasil merebut kembali. Menang gitu. Iya. Menang gitu. Berarti lah artinya kalau kayak gitu, ketika itu selesai menang, nggak kiamat, ya jelas itu udah berlalu kan, nggak kiamat kan, berarti kan bukan yang ini. Oke, nanti pertanyaannya, itu kan perang salib kan bukan Yahudi, secara langsung kan, Nasrani gitu. Sementara yang sekarang kan Yahudi. Nah, ntar, oke. Kalau memang masalahnya di sini adalah definisi, yuk kita definisikan. Saya sih menduganya kan dari asumsi itu dari sebuah hadis, gitu ya. Di antaranya hadis tentang qiyamus sa'ah. Hadisnya sahih, gitu ya. La taqumu sa'atu hatta tuqatilul yahud. Kan gitu. Ini hadis Bukhari ya. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian berperang melawan Yahudi. Kan itu. Hatta yaqulal hajaru wara'ahu, gitu, al-Yahudi, gitu. Sampai batu-batuan itu yang
di mana di belakangnya itu ada orang Yahudi yang bersembunyi, itu akan memberitahu, ya Muslim, hai Muslim, hadza Yahudi warai faqtulhu. Ini di belakangku ada Yahudi bersembunyi, maka bunuh dia. Dalam riwayat lain, orang Yahudi bersembunyi dimanapun kecuali dan kemudian apapun yang menjadi tempat persembunyian mereka akan mengabari kecuali pohon qarqad. Kan gitu. Oke lah, itu riwayat yang itulah. Al-Qulihal. Gitu ya. Ini kan hadisnya sahih kayak. Teksnya di sini karena tadi masalahnya, ya kan dulu perang salib kan Nasrani. Oke. Bukan Yahudi. Yang sekarang kan Yahudi. Nanti dulu. Yang sekarang ini sebenarnya identitasnya apa? Yang paling tepat. Zionis. Sama dengan Yahudi. Nanti dulu, Zionis nggak bisa disamakan dengan Yahudi secara plak ketiplak gitu. Kalau kita bicara masalah definisi, gitu ya. Betul bahwa Zionis itu secara pelakunya, gitu loh. Dia digagas dalam arti sebagai gerakan itu Yahudi. Ini gerakan dari dalam tubuh Yahudi, kayak ya. Tapi apakah betul yang menginisiasi Zionisme itu adalah murni Yahudi? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak sepenuhnya iya, atau bisa jadi salah. Gitu loh. Karena Zionisme itu bukan orang. Gitu loh. Zionisme ini kan sebenarnya gagasan dan proyek. Kan itu Zionisme itu. Memang siapa yang kemudian akan menjadi pelaku proyek ini? Ya Yahudi, kan gitu. Betul. Oke. Tapi fakta sejarah yang paling jelas di sini. Ketika Zionisme itu mulai disosialisasikan dan sebelum konferensi Zionis pertama itu di Basel, itu kan rencananya di Jerman kan, dan itu kan ditolak oleh mayoritas kelompok Yahudi. Oleh Yahudi, Pak? Iya. Ini artinya apa? Kan? Artinya kita tidak bisa mengidentikan Zionis otomatis Yahudi. Atau menilai bahwa Zionis itu Yahudi. Bahkan dalam perkembangannya kan ada Zionis Kristen. Ada, Ustaz. Lah iya dong. Kristen yang mendukung Zionis kan banyak. Dan kemudian itu. Dan juga kemudian ada Zionis Muslim kan? Ada juga tuh. Lah yang mendukung Zionis normalisasi itu kan Zionis Muslim. Karena Zionis itu pemikiran, gerakan, itu bisa didukung siapapun. Dan seorang yang mendukung project Zionism itu Zionis, meski bukan Yahudi. Dan kemudian sampai hari ini masih ada kelompok Yahudi atau orang Yahudi yang menolak Zionisme. Tidak semua Yahudi itu Zionis. Iya. Bagaimana juga tidak semua Zionis Yahudi dan Muslim itu. Iya, karena ada Zionis lain. Tidak semua Zionis Yahudi. Iya. Memang faktanya begitu kan. Jadi maksud saya kita tidak bisa memaksakan hadis ini gitu diaplikasikan kepada kejadian hari ini. Gitu loh. Artinya begini, hadis ini jelas sahih. Tapi apakah kemudian yang sekarang sedang berjalan itu plek ketiplek persis gitu lah, aplikasi dari hadis ini? Nanti dulu. Itu baru dari satu sisi ya, dari satu sisi. Belum lagi kita berbicara begini. Kalaupun kita anggap bahwa yang sekarang sedang berjalan itu persis seperti hadis ini, kalaupun gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah kejadian dengan pola yang sama, gitulah, itu tidak atau mustahil terjadi kembali di kemudian hari? Artinya apakah episode perang kaum muslimin dengan Yahudi berdasarkan hadis ini hanya terjadi sekali? Sebagaimana tadi tanda-tanda kiamat yang lainnya? Gempa kemudian. Apakah hanya sekali? Siapa yang meniscayakan atau memastikan hanya sekali? Kita tidak berharap. Tapi sekarang kita secara ilmiah gitu ya.
untuk sampai kepada kesimpulan. Kan nggak bisa begitu. Zat, artinya bisa kita pahami sederhananya begini nggak, Zat? Maksudnya kalau Muslim hari ini menang, itu Insya Allah, bismillah, insya Allah tahqiqan. menang dalam waktu dekat bahkan misalnya gitu, Ya. dan tidak terjadi kiamat, akan ada peristiwa dengan Yahudi berikutnya atau orang Yahudi berikutnya. Apa yang memastikan tidak akan terjadi? Kan nggak ada. Kita tidak berharap, tapi misalnya itu tidak artinya secara aklan, artinya secara logika itu sangat mungkin terjadi. Sebagai tanda kiamat. Ya. Kenapa tidak? Itulah. Belum lagi begini. Perang kaum muslimin melawan Yahudi dan menang, itu bukan satu-satunya tanda kiamat itu. Ada banyak tanda kiamat. Yang paling mudah, kalau kita searching hadis Nabi SAW yang diawali dengan kalimat yang sama dengan tadi, hadis tentang Yahudi tadi. La taqumus sa'atu hatta, kiamat tidak akan terjadi sampai ada kejadian ini. La taqumus sa'atu hatta, tidak akan terjadikan sampai. Itu kalau kita baca itu, subhanallah, banyak riwayatnya, banyak hadisnya yang tidak terkait dengan Yahudi. Gitu loh. Contohnya nih, juga dalam hadis Bukhari. La taqumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karmana minal a'ajim humral wujuh futsal unuf sigharul a'yun wujuhuhum al-majan al-mutraqa ni'aluh musyar. Tidak akan Sahih Bukhari. Tidak akan terjadi kiamat itu sampai kalian berperang khuzan karman, orang-orang khuz karman minal a'ajim. Itu bisa jadi adalah ras gitu, karmaniun gitu. Dari ajam, bukan Arab. Tanda-tandanya kulit wajahnya lebih ke merah. Kemudian hidungnya ndlesep, apa ya? Basek. Matanya sipit dan seterusnya, gitu ya. La taqumus sa'atu hatta yaktsura fikumul mal. Gitu. Ini Bukhari juga. Kiamat tidak akan terjadi sampai kekayaan atau harta kekayaan itu di tengah kalian melimpah. Sekarang kita lagi surat. Belum banget kayaknya. Fayafidha hatta yuhimma rabbal mali may yaqbalu sadaqatahu. Sampai betul-betul surplus, faid gitu ya. Sampai-sampai orang yang berzakat aja, sedekah gitu, itu sampai kesusahan, sampai gelisah, kesusahan karena nggak ada yang nerima gitu loh. Dan itu dalam sejarah Islam kayak pernah terjadi saat ya. Kayak di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi lah. Tapi ini kan spektakuler banget ini. Yang jelas belum lah. Okay. Sekarang ini maksudnya. Iya. Ya, dan di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak juga sampai sejauh ini gitu lah. Ya, kita sampai gelisah itu. Saya mau sedekah aja nggak ada yang mau gitu loh. Artinya saya mau berbuat baik, kan otomatis untuk jadi pahala kan akan ada yang nerima. Nggak ada yang nerima gitu. Mas Umar saya mau transfer, gak usah. Saldo saya lebih banyak. Iya, kan repot kayak gitu. Aduh, saya tuh pengen pahala, tapi nggak usah deh. Saya juga bingung nih mau sedekah ke siapa kan. Itu seperti itu. Iya, gitu lah. Aduh. Kemudian, ada lagi. La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu itu dicabut, gitu ya. Dicabut, gitu. Wa taksurul zalazil, dan gempa terjadi di mana-mana. Banyak terjadi. Wa taqarubuz zaman, waktu kayak begitu cepat berjalan. Wa tadharul fitan, dan sekian banyak fitnah itu terjadi, kekacauan. Wa yaksarul harj, pembunuhan terjadi di mana-mana, gitu. Hatta yaksura fikum, dan harta kalian tadi melimpah gitu. Ini kan nggak bisa dong. Artinya terpisah dari tanda kiamat yang tadi kan, yang Yahudi itu. Gitu loh. Sehingga kemudian nggak bisa begini. Asal Hamas nanti menang dan Palestina merdeka,
tanpa yang ini terjadi, itu otomatis kiamat. Ya nggak bisa dong begitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa diikat dengan kejadian hari ini. Karena ada banyak hal yang memang itu paket dari tanda-tanda kiamat. Atau bisa juga nggak saat ini pemahaman pahit sih kayaknya sih. Maksudnya bisa nggak berdasarkan tanda-tanda yang banyak itu menjadi ya berarti mustahil menang Palestina hari ini. Oh ya enggak juga. Kan tadi siapa yang memastikan bahwa kejadian itu hanya sekali? Oke. Kan nggak ada. Kalau masalah membaca kemenangan dan kekalahan kan ada banyak indikator yang bisa kita analisa. Kita kan dianugerahi pemikiran, akal untuk bisa menganalisa. Dan semua yang sedang berjalan hari ini, data-data yang kemudian bermunculan itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan Zionis untuk bertahan lebih lama. Nggak ada alasan. Gitu loh. Dan kita sudah bahas berkali-kali. Ya bagi orang yang mungkin merasa ya artinya dia generalis lah gitu. Mana mungkin menang? Iya. Anda bisa menyimpulkan itu terserah ya. Sekarang Anda punya data apa? Artinya, toh yang sudah ketar-ketir itu justru elit-elit mereka kok. Dan itu sudah banyak. Bisa dibaca. Artinya kemenangan Palestina dengan hadis tadi tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif karena hadis tadi tidak sedang memastikan bahwa kejadian yang sedang berjalan tahun 2024 inilah yang akan menjadi pengejawantan atau perwujudannya. Enggak ada. Gitu loh. Sama dulu ketika Rasulullah SAW bilang kepada sahabatnya, kita akan masuk Mekah dan kita akan tawaf, kita akan umrah. Waktu setelah Khandaq itu, waktu kemudian terjadi Hudaybiyah. Kan enggak terjadi. Rasul enggak nyebut. Iya, kan mereka tanya, kan engkau sendiri ya Rasulullah yang bilang bahwa kita akan masuk Masjidil Haram kemudian kita akan tawaf. Ya tapi aku nggak bilang tahun ini. Ya, nggak kontradiktif kan? Itu maksudnya kan gitu. Kan itu mengkonfrontasi kan? Mengkonfrontir. Tapi kata Rasul kan nggak aku bilang tahun ini. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah sudah jelas tahun depan. Kan gitu, clear. Oke. Masya Allah ya. Tenang kita jadinya nih. Kita tetap berharap dan optimis ya. Insyaallah. Bismillah tahqiqan. Masya Allah. Insyaallah. Baik, karena data-data yang ada, kekhawatiran mereka juga semakin nampak. Sangat. Oke, clear sekali, Masya Allah. Apa yang selama ini dipahami mungkin oleh sebagian banyak dari kita keliru tentang tanda-tanda kiamat tentang Palestina dan Yahudi. Alhamdulillah hari ini clear. Jazakallah khair atas ilmunya untuk kita. Optimis kemenangan Palestina akan segera tiba insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.